Oke guys, jadi ketemu lagi sama Miliarder Boy. Hari ini aku unboxing sepatu Adidasku yang baru. Jadi ini Adidas, harga pasarnya kurang lebih ya 2 jutaan sampai 3 juta lah. Nah, tapi aku bisa dapat diskon banyak. Ya, butuh kesabaran dan teknik khusus mendapatkan barang-barang yang kayak gini guys. Ya, jadi buat temen-temen yang pengen tahu gimana sih caranya biar bisa dapat diskonan banyak, teman-teman tonton video ini sampai akhir. Ya, kita unboxing semuanya. Oke. Oke. Jadi gue kenapa suka dari sepatu ini ya? Suka sepatu ini dari apanya sih guys? Coba ya aku gedein sedikit. Oke. Oke. Jadi aku suka dari sepatu ini adalah teman-teman bisa lihat kalau misalnya dia kena cahaya ya, kena cahaya itu berubah menjadi warnanya tuh kayak keungu-unguan guys. Tuh, jadi ini ya teman-teman bisa cek ya. Jadi ini aku udah coba pakai tadi di mall. Ini jadi warna kayak ungu dan ini hitam ya. Teman-teman bisa lihat ya kena cahaya dari sini juga ya. Jadi ini kalau kena cahaya warnanya berubah teman-teman ya. Ini harga pasarnya di atas 1 sampai 2 juta ya kan. Harga barunya mungkin bisa 3 juta, 2 jutaan lah, 2 sampai 3 juta. Ini sepatu Adidas, ini original ya. Jadi di ininya teman-teman bisa cek ya. Ini di dalamnya nih kayak ada bolong-bolongnya mungkin, tapi nyatu dia nggak bisa ini ya, nggak bisa keluar guys. Belakangnya teman-teman bisa konsepnya mungkin bolong-bolong gini. Gue juga bingung dia konsepnya gimana, tapi ini mungkin untuk biar cut aja ya. Sini juga dalamnya bolong, teman-teman bisa cek. Jadi kalau misalnya dia kena cahaya dia berubah guys ya. Ininya juga teman-teman bisa cek ya, bisa keren ya. Tuh teman-teman bisa cek sendiri Adidas, dan ini original ya teman-teman. Sebenarnya sepatu ini bisa buat aku kerja dan juga pakai celana pendek santai, karena aku tuh paling suka pakai baju tuh baju santai gini, terus celana pendek, terus sendalan sebenarnya. Kadang kalau ketemu tamu kan harus pakai sepatu. Nah, sepatunya ini emang dia rekat banget. Jadi pas teman-teman pakai sepatunya ini, dia memang rekat, guys. Jadi ini sempit memang tuh. Yang ini emang rekat banget. Jadi ketika lu pakai ini nyaman banget, buat jogging juga oke. Jadi sepatu ini bisa jogging, bisa buat kerja, bisa untuk santai, bisa untuk segalanya tuh. Ya. Tuh, jadi keren. Ya, ini kerennya gini, guys. Oke. Nah, jadi buat temen-temen, oke, aku gini dikit, sedikit. Oke. Nah, jadi buat temen-temen yang ada yang sudah nonton di video aku, ya kan, setiap orang itu, kenapa aku kalau misalnya cari sepatu, cari baju, itu kadang aku ke mall itu bisa sampai 2 kali, 3 kali dan lihat berkali-kali, gitu. Aku kalau misalnya mau beli sepatu, mau beli barang, aku paling suka itu ngelihat sekali nggak langsung beli guys. Itu bisa 3 sampai 5 kali di tempat yang sama, lokasi sama kan. Kadang kan aku kan ini ya, apa namanya, meeting ke mall yang sama di TP, kantorku di TP kan. Kadang aku sering-sering banget lihat ya nggak beli. Tujuannya apa sih kita? Kadang aku keliling dulu lihat harga pasar. Kalau misalnya handphone juga, ini bagus nggak, ini bagus nggak, kita cek dulu harga pasar semuanya. Terus worth it nggak, ketika oh ini kurang ininya, minusnya ini, bagusnya ini. Jadi aku ngelihat kalau misalnya sepatu, aku juga ngelihat banyak sepatu yang harganya kurang lebih sama gitu. Dan ini aku dapat separohnya guys ya, diskon 50% ya. Dari harga 3 juta aku dapat separohnya, bahkan bisa 70% ya.
ya kan, 2 jutaan lah aku dapat, separohnya lebih, bahkan diskonnya 70% nih ya. Oke, kenapa sih aku kepengen lebih mau ribet? Karena kalau misalnya kita beli sepatu, aku mikir udah minimal sepatu ini bisa bertahan 2 sampai 3 tahun baru ganti gitu. Sepatu olahragaku yang Reebok itu udah rusak, udah lama, itu juga masih bisa dipakai sebenarnya, cuman udah rusak, udah terkelopes ininya, jarang dipakai juga. Sekarang aku beli sepatu jogging ini. Kalau sepatu jalan udah ada, cuma sepatu jogging aku udah nggak ada, jadi aku beli ini. Dan ketika aku beli juga, aku cari yang bener-bener murah dan bener-bener worth it ya. Sama halnya dengan properti, teman-teman. Jadi aku kalau misalnya mau cari properti ya, mau cari properti itu aku nggak dateng terus abis itu langsung nego beli, enggak. Jadi aku kadang dateng keliling nego lagi, dateng keliling nego lagi, apa namanya, rumah-rumah di screening lagi, harga pasarnya berapa dicek lagi, terus habis itu dinilai, penawaran lagi, ditawar lagi sampai akhirnya aku bisa mendapatkan rumah 50% dapat diskonnya, bahkan bisa rekor 70%. Jadi kalau misalnya teman-teman beli rumah 1,5 M, teman-teman cuman beli tuh bayar tuh cuma 500 juta ya. Itu gimana bang caranya bang? Ya memang harus kesabaran dan butuh teknik. Jadi kalau mau cari rumah ya teman-teman kayak beli sepatu, beli baju yang dapat diskonan, kan nggak banyak yang diskon, apalagi kualitasnya bagus ya. Kalau kualitas jelek diskon banyak. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan kualitas bagus tapi dengan harga yang sangat murah, apalagi teman-teman investasi. Nah, kebanyakan orang itu ya, kebanyakan tuh orang itu malas mikir ya, makanya malas mikir, dia malas capek lah gitu loh. Dan akhirnya ya udahlah beli mahal gitu, padahal ya sama aja lu kalau ke mall ya malas lah mikir nego apa, ya udah beli, keluar baru beli. Kalau aku enggak, jadi mindset aku udah terbentuk dari kecil ya. Ya jadi apa-apa yang aku beli, karena aku dari keluarga yang agak ya susah gitu ya, pas-pasan. Jadi aku kalau ngeluarin duit itu aku mikir-mikir. Sampai detik ini juga aku ketika beli properti, uh, aku bener-bener nilainya tuh harus sangat rendah seperti itu ya, nggak asal beli. Nah sebenarnya aku kan juga buat workshop di mana teman-teman tuh sebenarnya gini dah guys ya, sebenarnya gini, ketika teman-teman uh, berpartner sama miliarder group, miliarder boy group. Jadi aku kan punya grup miliarder boy group. Kalau misalnya teman-teman berpartner, apa sih benefitnya? Kalau misalnya sama aku ya, jadi kita kadang partneran di workshop itu kan, kadang mereka jadi partner aku juga, jadi murid aku juga. Apa sih? Jadi ada salah satu nasabah aku, partner aku, mitra lah, rumahnya itu kebetulan rumahnya itu mau laku nih, udah dapet pembeli gitu. Lah tapi tak telepon kok lama, dia nggak pernah kontak-kontak aku, lama banget. Terus abis itu kok nggak nanya-nanyain tumben. Dia biasanya nanyain gimana bro update-nya, sekarang nggak nanyain. Pas gua telepon ternyata yang ngangkat istrinya. Loh, ternyata sudah meninggal. Nah, jadi setiap kontrak kerja sama-sama aku itu yang transaksi kan suaminya. Tapi di belakang layar itu nanti kalau investasinya itu yang berinvestasi di Miliarder Boy Group itu ada hak warisnya. Jadi nanti ditulis nih siapa warisnya. Jadi kalau misalnya suaminya itu kenapa-napa, itu investasinya, produk investasinya atau sahamnya itu dilemparkan kepada hak pewaris. Entah itu istri atau anaknya kita kasih. Jadi kayak beberapa pengalaman aku dulu, jadi suaminya itu meninggal dan akhirnya transaksinya tuh ada untungnya gitu ya. Nah kita kasih sama keuntungannya sama istrinya seperti itu teman-teman, anak istrinya. Jadi wih enak banget. Dan ketika dia berinvestasi merasa aman, nyaman, dan juga ada warisan, mereka mau investasi lagi, bahkan mereka sharing ke teman-temannya guys, sharing ke teman-temannya, enak loh investasi di Miliarder Boy Group, jadi ada warisnya gitu. Jadi diwariskan, jadi investasi yang kamu punya itu selalu ada warisnya selama sistem yang kita punya ini terus berjalan ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya teman-teman mau sukses ya, salah satunya cara ya, kalau misalnya teman-teman mau sukses ya teman-teman apa ya, kalau menurut aku sih teman-teman harus punya yang namanya power ya. Power kalau misalnya di zaman dulu, power itu adalah kekuatan ya, kekuatan misalnya badannya besar, raksasa, terus cepet
Jadi kalau di zaman dulu itu lu hebat itu kalau misalnya besar, tidak terkalahkan, pakai otot bahasanya. Tapi ketika di zaman kerajaan, orang yang hebat itu adalah orang yang dekat sama raja. Jadi di zaman dulu tuh kalau di zaman kerajaan, orang penting-penting itu adalah orang yang terdekat dari raja. Jadi kalau misalnya bukan keluarga raja, ya lu bukan siapa-siapa. Nah, di zaman modern seperti ini, kekuatannya itu bukan di dekat raja, kan demokrasi sekarang, bukannya lu badannya besar, kuat, hebat, bukan, tapi di uang. Powernya di zaman sekarang adalah uang. Nah, untuk bisa mendapatkan power tersebut atau uang tersebut, teman-teman harus memiliki informasi. Powernya sekarang, untuk mendapatkan power, teman-teman harus punya informasi dan keahlian khusus. Ya, keahlian khusus gimana guys? Keahlian khusus adalah keahlian yang tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Jadi pengetahuan khusus, kalau misalnya pengetahuan umum mah gampang. Kalau teman-teman di akademis itu pengetahuan umum semua. Teman-teman di S1, S2 lulus dapat sarjana, itu adalah pengetahuan umum. Ya misalnya jadi admin, ya kan, terus jadi ya pegawai biasa lah, itu kan skill-skill yang umum, dimana teman-teman mungkin kalau misalnya keluar atau tidak ada di situ masih bisa tergantikan oleh orang lain karena skillnya itu skill umum. Nah gitu, bisa tergantikan dengan robot juga, apalagi di zaman sekarang ada robotnya juga. Nah terus gimana, pengetahuan khusus itu adalah pengetahuan yang nggak semua orang bisa. Contoh kayak gua, pengetahuan khusus, kenapa banyak orang dari luar pulau, luar kota itu cari gua, ya, padahal masih banyak guru. Kenapa? Karena gue punya pengetahuan khusus di mana gue bisa beli rumah diskon 70%. Jadi contoh nih, kalau misalnya ada aset 1,5 miliar, aku bisa dapat 500 juta. Padahal aku nggak punya duit dulu. Dulu aku nggak punya duit guys. Terus gimana kok bisa aku punya power? Jadi orang-orang ngejar gua karena dia nggak tahu caranya. Dia belajar, ikut workshop dari orang Tangerang, Jakarta, Kalimantan, itu datang ke Surabaya teman-teman untuk belajar sama Miliarder Boy. Ya, ini lagi yang gelombang 2 aku akan buat. Itu juga teman-teman banyak yang mau belajar, ini udah banyak yang daftar lagi, ya. Jadi kalau menurut aku di era sekarang itu powernya itu adalah pengetahuan khusus. Jadi aku sebagai CMO, Chief Marketing Officer, dan sekaligus owner dan investor, kalau di perusahaan aku tidak ada akunya, tidak akan bisa tergantikan. Ya, jadi kalau di perusahaan aku tidak ada akunya, itu tidak tergantikan karena nggak semua orang bisa, cuman susah. Karena skill yang aku punya itu nggak semua orang bisa. Apalagi mendapat pendanaan, ya kan, cara dapat dana, dapat modal, ya kan, semua kan butuh skill, ya. Nah jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau belajar, belajarlah memiliki pengetahuan khusus. Kayak contoh misalnya, gue bisa dapat sepatu ini dengan harga murah, diskon 70%. Itu kalau misalnya nggak punya skill nggak mungkin dapat. Caranya seperti apa bang? Caranya begini, caranya begitu. Nah seperti itu. Harus berkali-kali, informasinya mana yang ketika ada event dan lain-lain. Ya, sama halnya dengan properti. Enggak, sebenarnya banyak properti yang dijual murah, tapi kita nggak tahu aja tempatnya. Ya, mungkin ada juga yang lagi diskon, misalnya sepatu ini lagi diskon di PTC, kita kan nggak tahu. Masalahnya kan kita nggak tahu. Berarti power di zaman era sekarang adalah modern, adalah informasi. Sepatu ada yang diskon kayak gini 70%, cuman lagi yang diskonnya tuh di Citraland misalnya, nanti di GM, nanti di TP gitu. Nah teman-teman cuman butuh informasi aja di mana lokasinya yang lagi diskon. Sama halnya dengan properti, di mana kira-kira properti yang lagi diskon. Nah informasi itulah yang aku sebut sinyal. Nah sinyal itu aku buat yang namanya VIP sama VVIP, ya, dimana teman-teman ada sinyal properti, informasi properti murah. Oke? Jadi misalnya teman-teman mau tanya, langsung aja tanya jawab di komen di bawah. Sukses selalu. Jadi aku kepengen teman-teman memiliki pengetahuan khusus di mana teman-teman bisa belajar di workshopnya Miliarder Boy gelombang yang kedua. Ya, gelombang yang 2 ya, tanggal 20 sampai 24 Agustus 2022. Oke guys, see you, goodbye.